Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 36. Juan menunjukkan layar HP tepat ke hadapan wajah Gus Afas. Dia pernah bertanya, dan aku sudah menjawabnya dengan jelas. Bahkan, aku juga mendapat alamat Mas Zarina di Tuban darinya. Seperti palu godam yang menghantam dada Gus Afas, tubuhnya mendadak lemas dan tak ada lagi kekuatan untuk membantah. Kenyataan pahit, cinta dan ambisi Juan berbaur menjadi kekuatan mutlak yang membuatnya tak berdaya. Kamu memaksa aku meninggalkannya, padahal aku jauh lebih sanggup membahagiakannya. Aku bisa mengupayakan Mas Zarina untuk punya anak. Zaman sudah semakin canggih. Pernah dengar soal induksi laktasi? Atau stem cell pada rahim? Rekayasa medis yang dapat mencangkok sel pada rahim untuk membentuk rahim baru atau minimal endometrium baru. Atau ada juga transplantasi rahim. Kalaupun tak bisa, aku bisa menerima dia apa adanya. Kita bisa adopsi. We shall be happy with it. Kini rasa takut atas kehilangan orang yang sangat ia cintai kuat mencengkeram. Lelaki di hadapannya adalah lawan yang membahayakan. Dia bahkan pernah histerektomi. Itu bisa menyebabkan hormon oksitosinnya menurun dan mudah sedih. Gak mungkinlah dia kuat poligami. Gus Afas tersentak. Tak lagi mampu menatap mata Juan dan pergi begitu saja dengan mata merah. Sementara Badrun berjalan di belakangnya dengan membuka chat dari Bu Misyarah. Mendadak ia menjadi paham kenapa pesan itu terasa ganjil. Kang, kapan Gus Afas kundur? Sawek po? Apakah baik-baik saja? Lalu sebelum ia menyetir mobil kembali ke Tegal Klopo, ia kirimkan satu pesan singkat padat jelas. Gus Afas baru saja bersitegang dengan pria itu, Bu. Misyarah. Ia baru saja menjemur handuk berlogo LA Lakers lalu memasang jam dinding Hudson Rocket di dekat lingerie baru yang ia gantungkan di kamar. Membayangkan reaksi suaminya jika menemukan kejutan-kejutan kecil itu. Membayangkan cara Gus Afas melingkarkan kedua tangan ke pinggangnya dan membisikkan kata matur nuwun dengan mesra. Kehangatan yang dialirkan oleh tubuhnya begitu menenangkan jiwa. Tetapi balasan WA dari Badrun itu seketika membuat hatinya resah. Mei panggil Aisyah untuk menggendong Alia. Ia merebahkan diri di atas ranjang dengan dada berdebar-debar, dijejali asumsi hingga deru mesin mobil Ford terdengar berhenti di depan rumah. Seseorang menutup pintu mobil dengan bergegas membuka kunci rumahnya. Ia tahu itu Gus Afas. Mei melibas prasangkanya untuk menatap mata itu, mata lelaki yang telah ia cintai lebih dari 12 purnama, mata lelaki yang mulai menyisakan cinta untuk dirinya setelah sekian lama mata itu hanya dimiliki satu orang. Tapi ternyata tatapan itu serupa percikan api yang siap melalapnya.
Mei sadar bisa jadi itu akibat kecerobohannya sendiri dan ia harus siap menerima resikonya. Kenapa kamu tega melakukan itu padamu Maza, Mei? Kenapa? Gus Afas duduk di tepi ranjang menatap langit-langit kamar dengan mata nanar. Bisa-bisanya kamu kasih alamat Banyu Kuning pada orang yang mencoba merusak rumah tanggaku. Kamu biarkan fitnah tetap merebak meski kamu sudah tahu kebenarannya. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu fatal, itu dosa. Kamu tahu kenapa Bu Maza memilihmu? Karena dia pikir kamu bisa menjadi madu yang bisa dipercaya. Herdik Gus Afas tak lepas dari jemari yang menunjuk-nunjuk ke arahnya. Dia bisa saja memilih orang lain, dia bisa saja merajuk dan tak mau dipoligami. Tapi tidak, dia toh mau bersabar di madu dan memilih kamu. Dia sudah banyak berkorban demi Tegal Klopo, demi Umi dan Abah. Lalu dia pergi ke Jogja itu demi agar kita menikmati hari kelahiran itu dengan tenang. Suara Gus Afas menghentak, serupa petir menggelegar meruntuhkan jiwanya. Mei bangkit dari tidur karena isakan yang menyesaki rongga dada. Ia tidak berpikir sejauh itu jika Juan akan datang ke Banyu Kuning dan justru membawa malapetaka. Ia tentu tidak ingin fitnah itu terus bergulir tanpa ada peredam. Ia hanya ingin menepi dari rasa-rasa cemburu yang selama ini bergelanyut. Ingin mencicipi bagaimana rasanya menjadi satu-satunya bagi Gus Afas. Menunda waktunya saja barang sejenak untuk menata hatinya, ikhlas atas takdirnya sebagai perempuan kedua yang selamanya tidak boleh memelihara hasrat untuk memiliki seutuhnya. Ia tak menyangka masalah akan menjadi serumit ini. Tapi apa balasan kamu untuknya? Hah? Apa? Kesalahan fatal yang kamu lakukan adalah menggiring posisiku semakin terperojok. Bagaimana kalau Mazarina tak mau lagi pulang? Sementara laki itu bekerja keras untuk mengambil hatinya. Dia bisa saja pakai pengacara untuk menceraikan korban poligami. Sampai detik ini Mazarina belum menerima teleponku. Gus Afas terhuyung di ranjang, memegang ponselnya gemetaran, mengulangi telepon yang sama sekali selalu diabaikan. Isakan Mei semakin deras. Ujung kerudung menjadi alatnya untuk mengusap tetes demi tetes air matanya. Jemari-jemarinya menggenggam dada yang sesak. Padahal pesantren kita berkembang karena barokah guru. Tak lepas dari doa-doa abah dan kakek Mazarina. Ilmu-ilmu luhur Tegal Klopo melalui sanad para leluhurnya Kiai Banyu Kuning. Ketika ridho itu akan dicabut, seketika itu aku merasa terlempar, Mei. Apa yang bisa diandalkan dari murid yang tidak diridhai gurunya? Perjuanganku bertahun-tahun tolabul ilmi muspro. Aku berusaha mencintaimu dan melakoni peran ini sesuai syariat di mana aku harus adil menjadi suami dari dua istri. Karena itu perintah Allah. Apa kamu kira selama ini mudah untuk mencintaimu setulus hati begitu saja? Iya. Kamu pikir aku sudah terlena menjadi suamimu dan menjalani semua ini karena aku telah mabuk cinta? Begitu. Kamu salah besar, Mei. Salah besar. Kulakukan ini semua demi Umi dan Maza. Kamu tidak tahu bagaimana sulitnya aku menerimamu dalam hidupku. Ucapan yang tajam bagi sembilu menghunus tepat ke ulu hatinya. Mei tak kuasa menatap mata itu lagi. Di ujung letupan itu Gus Afas terisak, menyandarkan tubuhnya ke tembok dan memijit-mijit kepalanya dengan kedua tangan.
ia mulai mengernyandai karena pusing. Rasa sakit yang saat kecil pernah ia rasakan kembali merajai. Pusing yang melanda tiap kali ia dirundung pemikiran yang begitu berat dan sulit dipecahkan. Spontan Mesyaro mendekat untuk memijit kepala suaminya. Tapi Gus Afas menepisnya. "Menyingkirlah, kau penyebab rasa pusing ini muncul." Seketika dada Mesyaro bergemuruh, sayatan itu semakin dalam menghujam. "Kamu pengen mengurangi bebanku? Pulanglah, dan jangan kembali sebelum aku yang meminta." Kini jantung Mei seolah berhenti berdetak. Ia hampir tersungkur dari ranjang karena oleng. Air mata membanjiri pipinya tak terbendung. Gus Afas memencet layar HP dan memanggil Badrun di ujung sana. "Kang, antar Bu Mesyaro pulang ke Dieng sekarang juga. Ajak Aisyah dan santri putri satu lagi supaya pulangnya tidak cuma berdua." Mesyaro menyandarkan punggungnya sesaat setelah masuk mobil Cherry milik Mas Yo datang ke Tegal Klopo mengusap air mata yang deras. Ketidakberdayaannya memaksa Mei untuk menelepon Mas Yo. Kakak lelaki yang selama ini tak pernah suka dengan poligami itu kebetulan sedang mengantar pesanan ke Jogja, langsung ngebut menuju Tegal Klopo. Mei tak sempat mengurus apa saja yang akan ia bawa. Ia begitu sedih dan terguncang. Mata lembut Gus Afas yang biasanya menundukkan itu berubah menjadi bara api yang membakar jiwanya. Mata yang biasanya penuh bunga-bunga bermekaran telah menjelma serupa petir di malam yang gulita. Aisyah yang membantunya mengemasi semua itu menggendongkan Alia dan duduk di dalam mobil Ford yang mengiringi mobil Cherry Mas Yo di belakang. Tadi Mas Yo berdebat dengan Badrun kenapa mobil harus mengiringi hingga Dieng. "Karena saya harus menjalankan amanah, mengantar Bu Mei sampai orang tuanya di Dieng, Pak." Begitu jawaban Badrun. "Lah bedanya apa? Wong saya kakaknya." "Ya, saya hanya menjalankan perintah." "Kamu itu gak beda sama Gusmu, senengnya basa-basi. Rak penting diantar sampai Dieng, yang penting itu Gusmu harus gemati. Ora sak penake dhewe." Badrun hanya terdiam saja mendengar pisuhan itu. Begitu nyata amarah yang meluap dari Mas Yo. Hingga sopirannya sepanjang jalan nampak ugal-ugalan. Badrun mengerti bagaimana rasanya itu. Ia pun tak tega melihat mimik Mesyaro yang begitu merana. Apalagi saat Simbo dan Bapak Mesyaro mendapati putrinya pulang ke rumah dengan tangis dan bayi dalam pelukannya. Malam serasa semakin dingin dan menusuk tulang. Tubuh-tubuh menua itu memeluk putrinya layaknya daun layu tertiup angin. Berkatalah Simbo kepada Kang Badrun, "Matur nuwun ya Kang, doakan semoga kami kuat." Kang Badrun mengangguk merapalkan amin. Ia membawa mobil itu pulang ke Tegal Klopo dengan perasaan iba. Karena mendengar bayi itu menangis dalam gendongan Mesyaro, memecah kesunyian, mewakili tangis-tangis keluarganya yang meski tak bersuara, tapi jauh lebih memilukan.